Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita sudah kehadiran bintang tamu spesial, seorang pimpinan di STKIP Al-Hikmah Surabaya, ya, Ustadz Zainal Arifi Abidin, Magister Pendidikan, ya, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. Beliau juga mengemban amanah sebagai pelatih ahli, Ustadz, ya, di program Sekolah Penggerak. Maka edisi kali ini kita akan membahas tentang implementasi kemerdekaan dalam pendidikan. Nah, menarik, tokoh yang kita undang ini sangat cocok untuk membahas hal ini. Kita sambut dulu beliau, ya. Apa kabar Ustadz? Sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, hari ini kita sering mendengar istilah merdeka belajar, dan kita ingin tahu implementasinya, sehingga pada hari ini alhamdulillah kami berkesempatan untuk bincang-bincang santai ini, ya, dengan Ustadz Zain, ya, yang biasa kita panggil Ustadz Zain. Langsung saja Ustadz, kami mungkin sedikit bertanya Ustadz, dengan implementasi kemerdekaan dalam pendidikan, bagaimana ini yang dimaksud oleh pemerintah pada saat ini menurut Ustadz Zain selaku wakil, ya, ketua 1 di STKIP Al-Hikmah Surabaya, Ustadz? Baik, terima kasih Ustadz Rian. Pertanyaan ini menarik, mewakili banyak orang barangkali yang bertanya-tanya apa makna kemerdekaan di lingkup ruang pendidikan gitu. Teman-teman sekalian, karena teknologi berkembang sangat pesat, maka seluruh cara hidup berubah, termasuk cara mengajar dan cara belajar. Saat ini seseorang untuk mendapatkan ilmu bebas dari siapa saja. Kalau dulu kita ingin belajar sesuatu, datang ke sekolah, ketemu guru dari kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9 mungkin tetap sama, guru tetap sama gurunya. Tapi dengan era teknologi yang begitu pesat sekarang, seseorang mendapatkan ilmu bisa dari berbagai orang. Satu orang siswa itu bisa mengakses guru dari berbagai daerah. Betul, gitu Ustaz, ya. Termasuk juga merdeka dalam waktunya. Artinya, kalau dulu kita mau mendapatkan suatu ilmu, belajarnya jam 7 pagi, mungkin sampai jam 12 atau jam 4. Dan sekarang tidak. Kita bisa mendapatkan ilmu, bisa sore hari, malam hari, dan seterusnya. Itulah salah satu makna kemerdekaan dalam dunia pendidikan saat ini, ya. Namun yang perlu saya sampaikan penting juga adalah seberapa bebas kita mendapatkan ilmu, fokus utama kita itu mencari guru yang tepat. Maka tidak heran teman-teman kita kalau di pesantren itu, kalau mau mondok yang dilihat bukan pondoknya, tapi siapa kiainya, siapa gurunya. Begitu Ustaz. Itu salah satu contoh untuk melihat pentingnya guru, ya Ustaz. Betul. Oke. Baik Ustaz, tadi kita sudah melihat bagaimana merdeka belajar itu dari sosok guru dan waktunya. Nah, sekarang barangkali untuk implementasinya langsung Ustaz di sekolah atau di dunia kampus, sebagai Ustadz Zain ini sebagai pelatih ahli, beliau juga membimbing guru-guru di sekolah. Sebagai dosen, kampus STKIP Al-Hikmah Surabaya juga menerapkan program MBKM. Nah, Ustadz Zain ini yang paling paham, bisa menceritakan ke kita mungkin prakteknya di sekolah dan di kampus seperti apa, Ustadz? Baik, menarik sekali ini pertanyaannya, Ustadz Rian. Untuk STKIP Al-Hikmah, kami sudah running well, sudah berjalan terkait dengan MBKM itu. Boleh tahu Ustadz, mungkin sudah berjalan berapa tahun? Sudah 1 tahun lebih nih, ya. Satu tahun lebih. Prinsipnya kampus STKIP Al-Hikmah menerapkan merdeka dalam belajar. Apa wujud konkretnya? Konkretnya begini. Semua mahasiswa diberi kebebasan untuk mengikuti program-program dari Kemendikbudristek. Beberapa mahasiswa sudah ikut program kampus mengajar. Dia bebas menentukan pilih mau mengajar di level mana dan di daerah mana. Yang kedua, mahasiswa juga diberi kebebasan untuk mengikuti program dari Kemendikbud juga yang terkait dengan program pertukaran mahasiswa. Artinya mahasiswa STKIP boleh
belajar dari kampus lain. Boleh mendapatkan ilmu dari dosen lain, dari kampus lain yang mungkin kulturnya berbeda, agar semakin merdeka dan wawasan semakin luas. Itu implementasi di eksternal ya, terhubung dengan kementerian. Nah, secara internal di kampus STKIP Al-Hikmah juga menerapkan kemerdekaan dalam belajar itu. Apa wujud konkretnya? Wujud konkretnya mahasiswa diberi kebebasan mengikuti kegiatan IE, interaksi edukatif yang dimulai dari semester awal, dan dia mahasiswa bebas menentukan sekolah sasaran tempat dia praktikum mengajar di level apapun, di kota manapun yang dia sukai ya. Yang kedua, mahasiswa juga dilibatkan program ISOSKA, interaksi sosial kemasyarakatan. Mahasiswa bebas boleh berinteraksi melalui masjid, boleh dengan panti asuhan, boleh dengan TPG TPA atau kegiatan-kegiatan remaja yang lain. Baik Ustaz, ini menarik. Jadi tadi Ustaz Zain sudah sampaikan ternyata program MBKM ini secara internal pun sebelumnya sudah ada kegiatannya di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Betul, dalam dua bentuk kegiatan, ada IE dan ISOSKA. Nah, sahabat pendidikan, artinya bagaimana STKIP Al-Hikmah Surabaya mendukung program Merdeka Belajar ini menjadi program prioritas, termasuk ketika mengikuti kegiatan MBKM eksternal berupa kampus mengajar dan pertukaran mahasiswa ya Ustaz. Betul, nah, barangkali ada tambahan Ustaz terkait dengan yang di sekolah. Sebagai pelatih ahli sendiri, Ustaz Zain ini juga membimbing beberapa sekolah ya. Betul. Bagaimana ceritanya Ustaz kegiatan tersebut? Dulu ketika seorang guru mengajar itu memulainya dari buku. Sekarang sudah di bab berapa? Sudah pada halaman berapa? Dulu. Apa akibatnya? Setiap guru akan menghabiskan materi. Konten harus dihabiskan tanpa perlu tahu murid sudah bisa apa, sudah bisa apa. Nah, sekarang di era Merdeka Belajar, maka memulai pembelajaran itu harus dari murid. Murid sudah bisa apa? Dia sudah paham apa? Belum bisa apa. Dari situlah guru memulai pembelajaran. Bagaimana caranya Ustaz untuk melihat apa yang murid sukai dan apa yang setelah dikuasai oleh murid itu? Oleh karenanya itulah dibutuhkan namanya tes diagnostik. Tes diagnostik. Untuk mengukur sampai di mana seorang siswa itu menguasai materi yang akan diajarkan. Nah, tes diagnostik ini biasanya umumnya hanya dilakukan sekali di sekolah-sekolah umum, itu di awal masuk. Kalau SMP ya di jenjang 7, kalau SMA di jenjang 10. Nah, yang benar adalah sebelum masuk materi di bab tertentu seorang guru harus melakukan tes diagnostik itu. Nah, tes diagnostik yang paling menarik yang jarang dilakukan adalah tes non akademik ya, non akademik yang banyak yang seharusnya dilakukan. Apa itu? Tes tentang bakatnya apa, minatnya apa, karakternya bagaimana, termasuk gaya belajar dan tipe kecerdasannya. Iya, gaya belajar dan tipe kecerdasan. Betapa banyak guru itu tidak mengetahui gaya belajar siswanya, sehingga apa yang disampaikan guru tidak begitu nyambung ke muridnya. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan gaya belajar dan tipe kecerdasan siswanya. Gitu, Ustaz. Baik, sahabat pendidikan, kita sudah mendengarkan sekilas tentang bagaimana program-program di kampus STKIP Al-Hikmah Surabaya untuk menunjang proses Merdeka Belajar ini. Ternyata tidak hanya aktif di luar, STKIP Al-Hikmah Surabaya tentu saja berusaha terus untuk membentuk program, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mensupport Merdeka Belajar ini dengan berbagai macam aktivitas seperti IE dan ISOSKA. Tentu saja banyak sekali yang akan ingin kita cari tahu, kita gali kembali dari sosok Ustadz Zain ini yang memang selain menjabat sebagai Wakil Ketua 1 di STKIP Al-Hikmah Surabaya bidang kemahasiswaan, juga aktif sebagai pelatih ahli. Maka dari itu mungkin Ustadz Zain, kami barangkali ada pesan Ustadz terkait dengan Merdeka Belajar ini untuk para pendengar podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Barangkali ada quote atau motivasi tersendiri khusus dari Ustadz Zain untuk para pendengar kita. Baik, terima kasih Ustadz Rian. Dari saya itu berharap gitu ya. Ini eranya keterbukaan, manfaatkan betul bahwa di era MBKM ini kesempatan emas bagi siapapun
bagi guru maupun bagi para siswa untuk belajar lebih cepat, lebih banyak, agar SDM negeri ini bisa menyamai, syukur melampaui negara-negara tetangga gitu. Oleh karenanya di akhir sesi ini quote yang sering saya sampaikan ke teman-teman juga, bahwa setiap orang berhak untuk sukses. Nah, untuk sukses itu pasti ada kemauan. Jika ada kemauan, pastilah ada jalan. Kalau tidak ada kemauan, pasti banyak alasan. Nah, gitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Zainal ya yang telah menyampaikan pesan singkatnya ya untuk menggugah para pendengar setia podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, sahabat pendidikan, barangkali diskusi singkat kita untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan-pertemuan di podcast selanjutnya dengan tema-tema pendidikan yang lebih menarik. Jangan lupa selalu like, sukai, subscribe ya, dan sebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada teman-teman, saudara ya, sehingga apa yang disampaikan, hal-hal positif dapat dirasakan oleh para pendengar lain STKIP, podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Saya Rian Surya Putra, mohon undur diri, kita bertemu pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.